Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat. Kami yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran. Yang hadir antara lain ini, sebelah ini adalah Pak Hinca Panjaitan, ini Pak Oto Hasibuan, ini Pak Oce Kaligis, ini Pak Bos, semua kenal, Pak Hotman Paris, Maulana Bungaran, dan lain-lain semua ya. Jadi ada 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Mohaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada 2 pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Kalau ada ini datang udah selesai permainan, hancur semua lawan. Legenda juga. Legenda hukum semua. Sudah minta sejak awal, setelah itu kita pakai rekaman itu kan gitu. Ada terbiskan uang juga di situ. Sekarang itu hari Senin kita ada saat, makanya silakan Senin mulai ya. Kalau idealnya kan satu kamar 2 orang. Kalau 4 ya, 2 kamar, 3 kamar, 5 kamar. Kalau bisa ada bongkaran ya. Untuk nama sih sebetulnya kami sudah Siap. ya. Dari hari Jumat kita sudah mengganti dan siap Pak. Jadi memang kalau misalnya sekarang tinggal cek dari yang aja cek yang mau mengulang lagi, di negara manapun di dunia